Three, two, one. I'll smile for what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Yang mana video yang saya buat kali ini berjudul Golongan Elit dan Peran Elit Indonesia dalam Pergerakan Nasional. Golongan elit, yang mana kita ketahui golongan elit ini sudah ada semenjak dahulu kala, yaitu disebut juga dengan elit tradisional. Yang mana elit tradisional ini adalah orang-orang besar atau priai yang belum terpengaruh pemikiran barat, seperti contohnya kejawen dan Islam santri. Nah, yaitu disebut golongan elit tradisional. Elit tradisional ini berasal dari keturunan raja, bangsawan, priai yang sudah memperoleh status kebangsawanannya dari garis keturunan. Nah, yang mana di sini maksudnya adalah pada masa sebelum penjajahan Belanda terdapat satu kesatuan budaya asli yang masih tradisional yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang mana kebudayaan asli yang masih dipegang erat oleh masyarakat Indonesia tersebut, contohnya seperti pengabdian kepada raja, pengabdian kepada pemilik tanah, hingga pada kelayakan perolehan pendidikan hanya pada golongan bangsawan saja. Oleh karena itulah muncul golongan elit tradisional, contohnya seperti raja, tuan tanah, bangsawan, yang memiliki harkat martabat dan derajat yang sangat tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kedudukan atau jabatan yang dipegangnya. Golongan elit baru, di mana golongan elit baru di Indonesia ini muncul setelah adanya kebijakan politik etis dan implementasi sistem pendidikan kolonial Belanda. Seperti halnya yang kita ketahui bahwa kebijakan politik etis ini lahir setelah adanya sistem tanam paksa di Hindia Belanda dan dikritik oleh C.Th. van Deventer, yaitu seorang ahli hukum Belanda dan kemudian menjadi tokoh politik etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan bumi putra. Isi politik etis terdapat 3 program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan imigrasi. Di mana golongan elit baru ini juga disebut sebagai golongan priai. Golongan priai tersebut banyak yang berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan aparatur pemerintah. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Golongan elit baru ini juga memegang kontribusi penting dalam pergerakan nasional Indonesia, yaitu golongan terpelajar berusaha untuk memperbaiki kehidupan masyarakat Indonesia, baik itu di bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang sosial, dan dalam rangka munculnya kesadaran nasional untuk berbangsa dan bernegara. Dan tujuan golongan elit baru ini yaitu untuk memperoleh hak-hak layaknya hidup sebagai manusia yang bebas. Mereka bertujuan agar seluruh anak Indonesia dapat bersekolah. Mereka juga menuntut adanya kebebasan berpendapat. Di sini saya akan membahas jenis-jenis golongan elit. Yang pertama itu elit intelektual, yang mana elit intelektual ini tidak hanya ditentukan dari keturunan atau kepangkatan sosial saja, akan tetapi juga berdasarkan dari tingkat pendidikan seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin elit. Semakin terdidiknya seseorang, maka semakin tinggi status dan pengaruhnya dalam masyarakat. Golongan elit ini juga mampu eksis dan terpandang tanpa adanya hubungan kekerabatan dan dengan kerajaan atau dengan bangsawan lainnya. Kedua itu golongan elit militer, di mana dengan adanya penjajahan Jepang dan adanya Perang Dunia II antara blok Barat dan blok Sekutu, maka muncullah rasa untuk mempertahankan negara Indonesia.
Dalam rangka mempertahankan negara Indonesia, maka terjadilah perekrutan besar-besaran di kalangan anak muda dengan syarat yakni orang itu harus berani perang. Di mana pada masa itu juga ibu kota negara berpindah ke daerah Yogyakarta karena gentingnya keamanan negara. Dalam perjalanannya, anak-anak muda inilah menjadi potensi perwira dalam Angkatan Darat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peranan elit dalam pergerakan nasional. Yang pertama itu di bidang pendidikan, di mana golongan terpelajar berusaha agar dapat menyelenggarakan pendidikan untuk mencukupi kebutuhan pendidikan masyarakat. Di mana juga pelaksanaan politik etis yang melaksanakan program pengembangan pendidikan di kalangan penduduk pribumi melahirkan golongan terpelajar yang membawa masyarakat ke arah kesadaran nasional. Melalui organisasi yang didirikan ini, golongan terpelajar ingin melakukan perbaikan dengan menitik beratkan pada bidang pendidikan, sebab jika pendidikan suatu bangsa mengalami kemajuan, maka akan berdampak pada bidang-bidang yang lainnya juga akan mengalami kemajuan pula. Yang kedua itu di bidang politik, di mana golongan terpelajar juga berusaha agar diskriminasi yang dilakukan penjajahan Belanda dapat dihentikan. Contohnya dalam kebijakan masuk sekolah di masa kolonial, di mana hanya diperuntukkan oleh keturunan asli Belanda, Eropa, dan bangsawan saja. Yang ketiga itu di bidang ekonomi, di mana golongan terpelajar berusaha untuk memperbaiki perekonomian masyarakat akibat eksploitasi yang dilakukan oleh penjajahan Belanda. Yang terakhir itu di bidang sosial, di mana golongan terpelajar berusaha memperbaiki struktur sosial masyarakat yang telah rusak yang diakibatkan oleh penjajahan Belanda. Baiklah, sekian dari penjelasan video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan informasi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.